Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita begitu sekali banyak nikmat, sehingga pada siang hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam kuliah online kita yaitu dalam matkul mata-mata kuliah Ulumul Hadis yang insyaallah pada hari ini kami menyampaikan al-jahar dalam ilmu hadis. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada suri teladan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kahfi selaku dosen kami yang telah memberikan izin kepada kami untuk menjelaskan salah satu tema dalam pelajaran ilmu hadis. Kemudian kami juga terima kasih kepada teman-teman satu angkatan yang telah mendengarkan dengan seksama pada kesempatan hari ini. Insyaallah pada siang hari ini saya akan menjelaskan tentang al-jahr dalam ilmu hadis. Apa itu al-jahr? Ya, dalam ilmu hadis merujuk kepada kritik atau penilaian negatif terhadap perawi hadis. Ya. Kemudian ilmu jahr wa ta'dil apa itu? Yaitu ilmu yang membahas penilaian tentang keadilan dan kedudukan pada perawi hadis. Al-jahr digunakan untuk menentukan apakah hadis yang diriwayatkan dapat diterima atau ditolak. Jadi al-jahr itu adalah penilaian negatifnya, at-ta'dil itu penilaian positifnya. Insyaallah kalau at-ta'dil nanti akan dibahas di pekan depan. Dan di sini saya ingin memfokuskan untuk membahas tentang al-jahr, yang dimana kita akan membahas tentang mengkritikan atau penilaian negatif terhadap seorang perawi hadis. Maka dari itu di sini termasuk adalah ilmu ghibah atau menggibah yang boleh. Ilmu al-jahr wa ta'dil adalah ilmu ghibah yang diperbolehkan. Mengapa? Ya. Mengapa disebut ilmu ghibah yang diperbolehkan? Karena al-jahr di sini adalah bercerita tentang, atau dalam kitab al-jahr wa ta'dil itu menceritakan semua perawi-perawi tentang keburukan perawi, tentang kecacatan perawi, tentang kelemahan perawi, tentang kemaksiatan perawi. Di situ disebutkan semuanya. Maka itu ini adalah ilmu ghibah yang diperbolehkan, yang dimana para ulama menggibah para ulama lain bukan untuk menjelekan, tapi untuk memang syarat dari keterimanya hadis. Ya. Jadi al-jahr itu perlu dipahami adalah kritik atau penilaian negatif terhadap perawi hadis. Pengertian al-jahr secara bahasa luka, ya, atau cacat jahr, ya. Jarh. Ini salah nulis ya. Jasa al-jarh. Jarha yajrahu itu luka atau terluka atau cacat. Ya, afan. Dalam konteks ilmu hadis, ia merujuk kepada adanya kekurangan atau cacat pada perawi hadis yang membuat perkataannya tidak dapat diterima. Kekurangan ini bisa terkait dengan aspek kejujuran, hafalan, atau aspek lainnya yang mempengaruhi validaritas hadis yang diriwayatkan. Ya. Jadi ini pengertian al-jahr ini salah ya. Tulisannya al-jarh, J-A-R-H bukan J-A-H-R, ya, malu. Ya, buru-buru. Afwan. Kemudian kriteria al-jarh. Para ulama menetapkan beberapa kriteria yang menjadi dasar untuk melakukan jarh atau kritik negatif atau kritik yang jelek terhadap perawi. Kriteria ini meliputi pertama, kedustaan al-kadhib. Jika seorang perawi diketahui pernah berdusta dalam periwayatan hadis, maka hadis yang diriwayatkan akan ditolak. Ya, maka sama sekali perawi hadis itu tidak boleh melakukan kedustaan atau kadzab sedikit pun. Maka bagi siapa perawi yang sudah pernah melakukan kedustaan, maka hadisnya status hadis atau kekuatan hadisnya itu menjadi turun. Yang misalnya jadi sahih, misalnya hadis sahih kita mengetahui ini ada perawinya yang pernah melakukan kedustaan, maka bisa menjadi hasan, dhaif, atau bahkan maudhu atau menjadi hadis yang ditolak. Kemudian kecerdasan dan kekokohan hafalan. Ya, jadi kriteria yang kedua adalah dari kecerdasan dan kekokohan hafalan. Perawi yang memiliki hafalan yang lemah atau sering keliru dalam meriwayatkan hadis bisa dijarh. Hal ini termasuk kesalahan dalam hafalan.
su'ul hifdz atau sering melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis. Katrul al-khata. Ya. Jadi siapa perawi hadis itu yang dia memiliki hafalannya kurang kuat atau tidak kuat, memang tidak dobet, maka dari itu dia akan turun status hadisnya, misalnya menjadi sahih hasan, hasan menjadi dhaif, atau bisa menjadi maudhu. Kemudian kebid'ahan, perawi yang terlibat dalam kebid'ahan yang bisa memengaruhi kebenaran hadis yang diriwayatkan. Jadi perawi hadis tidak boleh melakukan kebid'ahan. Maka bagi siapa perawi hadis yang melakukan kebid'ahan, maka dia akan dijarah, yang dimana dia akan dicela karena dan hadisnya tertolak. Kemudian yang keempat adalah tidak thiqah atau tidak dipercaya. Perawi yang dianggap tidak thiqah baik karena sifat pribadi atau kurang amanah atau ketidakcocokan dalam periwayatannya. Jadi tidak thiqah ini dia melakukan bisa jadi melakukan kemaksiatan, bisa jadi juga melakukan kefasikan, bisa jadi juga melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang malayanfa, ya, hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dirinya, atau dia melakukan hulu atau berlebih-lebihan dalam sesuatu. Maka ketika ulama hadis yang melakukan ini, maka akan turun status kekuatan hadisnya. Kemudian kesamaran identitas perawi atau al-majhul. Jadi perawi hadis itu tidak diketahui siapa sebenarnya, masih menggantung. Contohnya ada contoh fulan meriwayatkan hadis dari fulan A meriwayatkan hadis fulan B. Nah, fulan B ini nggak tahu siapa. Fulan A ini nggak tahu, ya, fulan A meriwayatkan hadis dari fulan B. Nah, fulan B ini tuh nggak tahu siapa, tapi fulan A mengatakan saya mendapatkan hadis dari B, tapi B ini tidak diketahui siapapun, majhul, ya, tidak ada yang tahu. Maka itu bisa dicara, hadis itu bisa turun status kekuatannya, gitu ya. Dan masih banyak lagi sebenarnya penyebab-penyebab turunnya hadis, tapi di sini kita akan membahas tentang ulamanya, ya, dalam ilmu al-jarh. Jadi 5 kriteria al-jarh. Yang pertama adalah al-kadhib, kemudian kedua kecerdasan, itu terkait dengan kecerdasan dan kekokohan hafalan. Yang ketiga terkait dengan kebid'ahan, yang keempat tentang kestiqohan, yang kelima tentang kesamaran identitas perawi. Kemudian macam-macam al-jarh, ya, ini tipe, hampir semua tipe, maaf ya. Ulama membagi tingkat al-jarh berdasarkan seberapa serius cacat tersebut. Ini yang dikenal dengan istilah maratib al-jarh atau tingkatan-tingkatan al-jarh yang mencakup. Mungkin ini ada syadid, ya, jarh yang sangat berat. Ya, misalnya jika seorang perawi diketahui pernah berdusta secara sengaja dalam periwayatan hadis. Hal ini membuat periwayatannya langsung tertolak, ya. Maka di sini hadis disebut hadis maudhu atau hadis palsu. Kemudian al-jarh yang kedua adalah jarh yang berat. Perawi yang dikenal sering salah, banyak keliru atau sering memberikan hadis-hadis yang lemah. Jadi perawi ini memang dia sering salah, ya, dia tingkat ingatannya lemah, ya, nggak dobet, dia kestiqohannya lemah, nggak dobtu juga, martabatnya juga lemah, nggak dobtu ruah. Kemudian dia juga sering memberikan hadis-hadis yang lemah, maka ini jarh yang berat. Kemudian ada jarh yang ringan, itu adalah perawi yang mungkin kadang-kadang keliru tapi tidak secara terus-menerus. Biasanya jarh ini tidak serta merta menolak hadisnya, namun perlu ditimbangi. Biasanya jarh yang ringan ini dia akan menjadi status hadisnya itu ke dhaif atau ke hasan li ghairihi, ya. Maka dengan hadis dhaif dan hasan begitu perlu dipertimbangkan apakah emang layak diamalkan atau tidak, karena nggak semua hadis dhaif juga tertolak, nggak semua hadis dhaif juga diterima, jadi harus dipertimbangkan. Kemudian syarat-syarat al-jarh di maaf ya, lagi flu. Syarat-syarat al-jarh adalah ini syarat-syarat yang boleh melakukan al-jarh, ya. Siapa atau yang boleh? Yang pertama adalah pengetahuan bagi orang ada thiqah atau faqih dalam hal tersebut. Orang yang melakukan jarh haruslah ulama yang benar-benar memahami ilmu hadis, termasuk mengenal perawi secara detail dan mengetahui riwayat-riwayat mereka. Kemudian yang kedua adalah kejujuran. Orang yang melakukan jarh harus jujur, tidak berpihak pada siapapun, tidak ingin mencari keuntungan ataupun tidak ada niatan selain apapun
Tidak ada niatan selain ingin menjarh sesuai landasan hukum syariat. Penjelasan sebab, sebagian ulama berpendapat bahwa jar harus disertai dengan penjelasan sebab ya. Jadi jar itu juga ada sebab kenapa dijar ulama ini, kenapa dicela ulama ini, kenapa mungkin ada ingatannya lemah, keistiqomahannya lemah, terus mungkin kadib atau lain-lainnya. Jadi harus ada sebab. Kemudian selanjutnya adalah contoh ulama yang terkenal dalam al-jarh ya. Ulama-ulama yang mereka terkenal dalam ilmu al-jarhnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Ali bin Al-Madini, dan Al-Bukhari dan Muslim, yang juga mereka menilai keadilan dan kelemahan perawi dalam kitab hadis mereka. Jadi ini beberapa ulama dan masih banyak lagi ulama-ulama hadis lainnya yang mereka melakukan al-jarh ya, yaitu adalah mencela ulama lainnya untuk agar orang lain tidak menerima hadis dari mereka. Pentingnya al-jarh sangat penting dalam menjaga kemurnian hadis. Hadis adalah sumber kedua dalam Islam setelah Al-Quran, sehingga menjaga keaslian hadis menjadi suatu hal yang kritis. Ya, jadi emang al-jarh itu sangat penting karena kita tidak bisa, terutama di zaman kita yang dimana kita hidup ribuan tahun setelah Nabi Muhammad SAW hidup, maka perlunya atau pentingnya kita menelaah atas hadis yang kita terima. Tidak asal merta ya nggak sih, tidak asal atau tidak tidak boleh sembarangan menerima hadis dari orang lain. Kita harus teliti. Ketika kita pokoknya di zaman kita ini, di mana zaman penyebaran informasi sangat cepat dan sangat mudah, pentingnya kita untuk mengkonfirmasi atau meneliti atau memeriksa informasi apa yang kita terima, terutama dalam hadis. Karena banyak sekali orang-orang zaman sekarang itu asal membuat hadis, tinggal melampirkan qala Rasulullah atau Rasulullah pernah bersabda, Rasul pernah berkata, sahabat pernah berkata. Zaman sekarang zamannya sangat mudah orang berkata seperti itu. Maka dari itu pentingnya bagi kita untuk melihat kualitas hadis, bentuk hadisnya, siapa yang meriwayatkan, itu sangat penting ya, terutama di zaman sekarang ya, di mana kita sangat mudah mencari mencari hadis. Maka dari itu kita harus melihat dari hadis riwayat siapa, kemudian tabi'nya siapa, sahabat siapa, jalurnya kita harus lihat atau disebut sanad. Kemudian di paragraf kedua di sini dijelaskan, dalam keseluruhan proses ini al-jarh wa ta'dil bertujuan untuk memastikan bahwa hanya hadis yang berasal dari perawi yang jujur dan memiliki hafalan kuat dapat diterima sebagai bagian dari syariat. Ini bahwasanya hadis itu yang dapat diterima adalah dari perawi yang jujur, yang memiliki hafalan yang kuat dan sanadnya bersambung. Lanjut, ini udah kesimpulan aja. Jadi bahwa jar itu sangat dibutuhkan untuk meneliti hadis, dan dari pembahasan ini ada faedah bahwa pentingnya kita mengetahui dahulu siapa yang mengatakan, kemudian bolehnya kita menggibah dengan alasan itu. Ini sebenarnya masih banyak ya, yang kesimpulannya cuma terpapang waktu nggak sempat mengetik. Ini saya jelaskan bahwasanya kesimpulan yang ingin saya sampaikan tentang ilmu al-jarh, bahwasanya yang pertama tadi tuh, ilmu al-jarh itu sangat dibutuhkan di zaman sekarang, yang dimana media, yang dimana teknologi semakin maju dan kita dapat mengetahui sangat cepat informasi. Dan banyak jadi zaman sekarang banyak orang yang dengan mudahnya mengatakan qala Rasulullah, qala Muhammad atau qala sahabat, sangat mudah tanpa menunjukkan referensinya. Maka dari itu kita harus benar-benar meneliti, terutama ketika hal itu terkait atau berkaitan dengan pertama akidah, kedua ibadah. Itu sangat harus kita hati-hati. Karena tidak asal semua hadis ibadah kita dapat terima, enggak semua asal hadis tentang akidah kita dapat terima. Itu harus teliti betul-betul. Kecuali mungkin hal-hal yang memang itu hal yang mubah, itu mungkin masih bisa diterima. Tapi tetap lebih baik juga diteliti, apalagi yang ibadah dan akidah, yang dimana ketika kita salah, kita tidak akan diterima ibadah kita. Ketika kita memahami akidah yang salah, maka kita tidak akan bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu kita hati-hati. Dan pentingnya ilmu al-jarh, yang dimana kita mengetahui
ada hadis, ulamanya siapa. Nah, mungkin jika teman-teman tahu ada ulama-ulama siapa yang dicela, nah, atau bisa mengambil contoh ulama-ulama siapa yang terkena aljar, mungkin bisa di-share nanti ya, bantu saya karena saya Afwan ini nggak sempet ngasih materi banyak, mungkin nanti bisa ditambahkan oleh teman-teman lain yang kurang dari saya. Kemudian faedah yang kedua adalah pentingnya kita mengetahui dahulu siapa yang mengatakan. Ada pepatah mengatakan undur man qala walatan dur maqala. Lihatlah siapa yang mengatakan, jangan lihat apa yang dikatakannya. Atau undur maqala walatan dur man qala. Lihatlah apa yang dikatakan, jangan lihat siapa yang mengatakan. Nah, ini ada dua kosakat atau ada dua mahfudot yang menurut saya ini dua-duanya betul. Ya, mungkin teman-teman bisa berargumen setelah ini jika ada yang tidak terima. Ya, undur man qala wala tandur ma qala. Lihatlah siapa yang mengatakan, jangan melihat siapa atau apa yang dikatakan. Untuk hal ini berkaitan dengan ibadah, dengan akidah, maka saya setuju. Kita harus melihat siapa yang mengatakan. Kita tidak bisa asal mengatakan. Contoh, kita akan memahami akidah atau ibadah, masa kita akan percaya dengan Mama Gufron? Gak mungkin kan. Kita harus melihat siapa yang mengatakan ya, orang terpercaya, orang ahli akidah bukan, orang ahli fikih ibadah bukan, orang ahli muamalat bukan. Tidak bisa kita asal mengatakan Mama Gufron terpercaya, enggak ya. Kita harus teliti. Misalnya Mama Gufron mau bilang akidah atau ibadah, kita percaya tidak, itu sudah jelas dia bukan ahlinya ya. Allah berfirman fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya jika kamu tidak mengetahui. Dan fasalu ahli dzikri, ayat firman Allah ini itu bersifat global. Apapun itu kita harus bertanya kepada ahlinya. Contoh, masak, kita nggak bisa minta diajarin masak sama siapa? Sama petani. Mohon maaf ya, walaupun petani bisa masak, tapi kan kurang. Kita belajar masak sama chef. Coba kebalikan, kita nggak bisa minta diajarin cara bertanam sama chef, nggak bisa. Kita belajar bertanam sama petani. Jadi sesuai jalurnya masing-masing. Begitu juga akidah, fikih. Jangan kita asal merta mengambil akidah. Oh, ustadz ini terpercaya, semua hal diambil. Enggak. Ya, ingat, al-insanu makanu khata. Ya, al-insan itu tempatnya salah. Jadi ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Ya, contoh, ada ustadz fulan dia ngajarin akidah, tapi dia bukan ahli akidah, jangan diambil akidah. Kalau memang enggak terpercaya, cari ustadz yang memang dia spesifik di ahli akidah. Kemudian di fikih, ustadz ini ahli fikih, ya kita ikutin yang fikihnya. Gitu. Jadi tergantung profesi masing-masing. Kemudian, yang ketiga adalah bolehnya kita menggibah seseorang dengan niat tertentu. Para ulama menyimpulkan dengan ini, maka para ulama menyimpulkan kita boleh menggibah dengan niat tertentu. Yang pertama, kita mencari solusi untuk merubah orang itu. Contoh, ya, di sebuah misalnya kita guru-guru atau kita misalnya mungkin atau seandainya kita menjadi guru atau orang tua, kita menggibah anak kita atau murid kita kepada guru lain atau kepada pasangan kita misalnya. Kok si fulan melakukan keburukan gini. Gimana solusinya ya? Dimana kita ingin mencari solusi, pasti di situ ada masalah. Maka kita boleh menyebutkan masalah itu. Kita boleh menyebutkan keburukan murid kita dengan tanda kutip niatnya untuk ingin mencari solusi bagaimana cara merubah murid kita. Nah, itu bolehnya menggibah. Tapi beda. Jangan sampai menggibah cuma jelek-jelekin di belakang, ya. Cuma jelek-jelekin di belakang tapi tanpa ada solusi. Cuma ingin mengeluhkan seseorang yang dia tidak suka. Itu jangan sampai, ya. Tapi ketika kita ingin bertanya, aku nih punya teman, dia orangnya suka mabuk, suka ngerokok, suka apa lagi. Terus bagaimana, ada solusi enggak? Nah, di situ di situ diperbolehkan. Syukur-syukur gak usah disebutin namanya ya. Jadi aku ada teman kayak gini-gini, solusinya gimana? Nah, tapi jika emang butuh disampaikan namanya, silakan, asal dengan niat ingin merubah keadaan orang tersebut, bukan hanya untuk menjelek-jelekan di belakang.
Kemudian yang kedua, bolehnya menggibah itu dengan enggak cuma satu doang, afan ya. Jadi yang saya tahu alasan menggibah itu diperbolehkan yaitu untuk dengan niat ingin mengubah seseorang yang kita bicarakan. Kemudian ada faedah yang keempat yang belum saya tulis dari ilmu al-jarh, yaitu faedah yang keempat yang belum saya sampaikan, bahwasanya ilmu al-jarh ini dipakai hanya untuk hadis, ilmu hadis. Afan salah. Faedah yang keempat yang ingin saya sampaikan, kelupaan ada. Ya, saya kelupaan. Ya, nanti saya tambahkan di ini aja. Saya tambahkan di caption gitu ya. Semoga ingat. Ya, jadi untuk saat ini, siang ini kita 3 kesimpulan. Yang pertama, bahwasanya sangat dibutuhkan kita ajar dalam memilih hadis. Yang kedua adalah bahwasanya kita berhati-hati kepada orang yang mengatakan sesuatu apalagi bukan di bidangnya. Jadi fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian yang ketiga, bolehnya membicarakan keburukan orang atau bahasa syariat adalah riba dengan alasan kita ingin merubah orang tersebut tanpa menjelek-jelekan, tanpa hal yang lain-lain yang emang itu bukan syarat-syarat dibolehkannya atau udur-udur dibolehkannya untuk menggibah atau membicarakan keburukan orang lain. Mungkin hanya itu dari saya tentang ilmu al-jarh, dan di pekan depan akan disampaikan ilmu at-ta'dil, di mana membicarakan positifnya para perawi hadis. Jadi imbang ilmu al-jarh wa ta'dil. Oke. Bisa mungkin kalau mau baca-baca bisa ada buku ilmu al-jarh wa ta'dil ya. Itu karya imam siapa saya lupa. Bisa dicek, bisa dibaca-baca. Di situ isinya membicarakan tentang ulama-ulama keburukan dan kebaikannya. Mungkin dari sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.